Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu studi kasus Knapsack Problem. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Azanur Fadil. Dan saya Abdul Aziz. Saya Aurelius Azza. Dan saya Radika Febriansyah. Langsung saja kita lempar ke pemateri pertama kami, yaitu Abdul Aziz. Kepada Abdul Aziz dipersilakan. Baiklah, pada slide pertama ini ditampilkan data yang akan digunakan pada studi kasus Knapsack Problem. Terdapat ada 15 item peralatan survei yang masing-masing memiliki informasi berupa nama barang, berat, nilai, dan rasio value per weight, atau perbandingan antara nilai dengan berat barang. Ke-15 barang tersebut terdiri dari UAV, Fixed Wing, Sensor, NDVI, Total Station, tablet rugged, dan baterai UAV cadangan, kamera multispektral, GPS RTK dual frekuensi, laptop disk, dan tiang antena lipat, solar charger panel, hard disk eksternal 4 TB, kamera thermal, radio komunikasi, toolkit mekanik, power supply lapangan. Rasio value per weight ini digunakan untuk melihat seberapa besar nilai yang diperoleh dari setiap kilogram berat barang. Semakin tinggi rasionya, maka barang tersebut semakin menarik untuk dipilih pada beberapa algoritma Knapsack. Dari keseluruhan 15 item ini, hanya sebagian data yang digunakan untuk menyelesaikan manual pada soal 1, sedangkan sisanya akan digunakan pada penyelesaian menggunakan Python. Nah, di selanjutnya itu pada slide yang kedua ini, 6 barang pertama, yang mana weight-nya itu sama dengan 45 kg. Pada slide kedua ini ditampilkan 6 barang pertama yang akan diambil dari tabel sebelumnya. Ke-6 barang inilah yang digunakan sebagai data untuk penyelesaian manual, dan barang tersebut adalah UAV Fixed Wing dengan berat 6 kg dan nilai 80, sensor NDVI dengan berat 3 kg dengan nilai 55, dan total station dengan berat 8 kg dan nilai 65, tablet rugged dengan berat 2 kg dan nilai 48, baterai UAV cadangan dengan berat 4 kg dengan nilai 50, serta kamera multispektral dengan berat 5 kg dan nilai 70. Jika keseluruhan berat ke-6 barang ini dijumlahkan, totalnya terdapat 28 kg, sementara kapasitas maksimum tas atau knapsack pada soal ini adalah 45 kg. Artinya, semua barang masih dapat dimasukkan ke dalam tas karena total beratnya belum melebihi kapasitas. Data ke-6 barang ini kemudian digunakan untuk membandingkan hasil dari 3 algoritma, yaitu greedy berdasarkan nilai, greedy berdasarkan berat, dan greedy berdasarkan rasio nilai terhadap berat, sehingga dapat diketahui algoritma mana yang memberikan hasil terbaik pada kasus ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Denis. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan set soal dari 1A hingga 1B. Untuk yang pertama yaitu soal 1A. Yang berjudul dengan Exhaustive Search atau Brute Force. Untuk soal 1A ini, kita memakai pendekatan Exhaustive Search atau Brute Force. Caranya kita bentuk dalam dan evaluasi semua kemungkinan kombinasi dari 6 barang yang dipakai di soal ini. Karena ada 6 barang dan setiap barang punya 2 kemungkinan yang diambil atau tidak diambil. Maka ada 2 pangkat 6, yaitu 64 kombinasi prosesnya ada 3 langkah. Yang pertama ada generate combos. Kita bentuk semua 64 kombinasi biner ini dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dalam kurung nggak ambil apa-apa sampai dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
dalam kurung ambil semua barang. Yang kedua ada evaluate edge. Setiap kombinasi kita hitung total berat dan total nilainya. Yang ketiga ada select best. Dari semua kombinasi yang layak, artinya beratnya enggak lebih dari 45 kilo. Kita pilih yang nilainya yang paling tinggi. Nah, kemudian hasil yang menariknya yaitu karena total berat ke-6 barang ini cuma 68 kilo, masih jauh daripada kapasitas yang berisi 45 kilo, maka semua 64 kombinasi itu otomatis layak. Nggak ada satupun yang melebihi kapasitas, semua nilai barang itu positif, otomatis semua kombinasi terbaik dari adalah yang mengambil semua barang sekaligus dengan total berat 68 kilo dan total nilai 368. Selanjutnya untuk slide soal 1B, yaitu backtracking. Kita memakai backtracking, bedanya sama exhaustive search, di sini kita bangun pohon, keputusan biner secara bertahap, di setiap level mewakili satu barang, yaitu kita punya dua cabang, ambil atau tidak ambil. Kalau satu titik berat kumulatif udah lewat kapasitas, cabang itu langsung dipotong, dalam kurung di prune, gak usah kita lanjutin lagi eksplorasinya. Di tabel jejak cabang optimal ini kita lihat prosesnya level demi level, mulai dari root di level 0 belum ada barang, berat 0, nilai 0, terus di level 1 ambil B1 dalam yaitu barang UAV, berat jadi 6, nilai 80, lanjut level 2 ambil B2 yaitu sensor, berat 9, nilai 135, begini terus sampai ke level 6. Di mana kita udah ambil semua 6 barang. Total berat yaitu 68 kilo. Total dari nilainya yaitu 368. Yang menariknya dari soal ini, jawaban ini, karena kapasitas 45 kilo itu jauh lebih besar dari total berat, Keenam barang yang cuma 28 kilo tersebut, gak ada satupun titik di pohon keputusan ini yang berat kumulatifnya melebihi kapasitas. Artinya mekanisme pruning yang jadi ciri khas dari backtracking ini nggak pernah benar-benar terpicu. Akibat seluruh pohon keputusan total 2/7 dikurang dengan 1 sama dengan 127 node. Tetap harus dijelajahi semuanya sama luasnya dengan exhaustive search. Cuma bedanya di sini eksplorasi secara rekursif bertahap. Hasil akhir identik barang B1 sampai B6. Semuanya terpilih berat 28 kilo hingga nilai 368. Sama persis dengan hasil exhaustive search. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Azrul Nufardil. Pada Azrul Nufardil dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk soal 1C ini kami menggunakan algoritma branch and bound. Berbeda dengan dua metode sebelumnya, algoritma ini tidak mengecek semua kemungkinan secara penuh, tetapi menggunakan batas atas atau upper bound untuk memperkirakan nilai maksimum yang mungkin dicapai. Pertama, barang diurutkan berdasarkan rasio nilai terhadap berat atau value per weight. Semakin tinggi rasionya, semakin diprioritaskan karena memberikan nilai lebih besar dengan beban yang lebih kecil. Pada tabel dapat dilihat bahwa tablet rugged memiliki rasio tertinggi yaitu 24, kemudian diikuti sensor NDVI, dan seterusnya. Setelah itu, sistem menghitung bound atau estimasi nilai terbaik pada setiap node. Jika satu cabang memiliki bound yang lebih kecil atau sama dengan solusi terbaik yang sudah ditemukan, maka cabang tersebut langsung dipangkas atau tidak dilanjutkan proses pencariannya. Pada kasus ini, bound pada akar atau root bernilai 368, yang sama dengan total nilai seluruh barang. Karena nilai tersebut memang dapat dicapai, algoritma langsung mengenali solusi optimal sejak awal. Akibatnya banyak cabang lain dapat langsung dipangkas tanpa perlu dieksplorasi lebih lanjut. Keunggulan utamanya adalah jumlah node yang dieksplorasi jauh lebih sedikit dibandingkan exhaustive search dan backtracking, sehingga proses pencarian solusi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Slide selanjutnya itu di sini berdasarkan hasil soal nomor 1 dapat disimpulkan bahwa ketiga algoritma yaitu exhaustive search, backtracking, dan branch and bound menghasilkan solusi yang identik. Hal ini terjadi karena kapasitas kendaraan sebesar 45 kg masih jauh lebih besar dibandingkan total berat 6 barang yang hanya 28 kg.
Karena seluruh barang masih dapat dimuat, maka tidak ada batasan atau constraint yang benar-benar aktif pada kasus ini. Akibatnya, ketika algoritma memilih seluruh 6 barang sebagai solusi terbaik dengan total berat 28 kg dan menghasilkan nilai optimal sebesar 368. Meskipun hasil akhirnya sama, perbedaan terletak pada cara kerja dan usaha komputasi yang digunakan masing-masing algoritma. Ada algoritma yang mengeksplorasi lebih banyak node dan ada yang lebih efisien karena melakukan pemangkasan pencarian. Perbandingan efisiensi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada soal 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Radika Febriansyah. Kepada Radika Febriansyah dipersilakan. Selanjutnya kita akan mulai dari implementasi program. Ketiga algoritma yaitu exhaustive search, backtracking, dan batch and bound diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pengujian dilakukan menggunakan 15 barang dengan kapasitas maksimum tas atau W sebesar 45 kg. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga algoritma berhasil menemukan solusi optimal dengan total nilai 655 dan berat tepat 45 kg. Hasil tersebut juga diverifikasi menggunakan dynamic programming sebagai acuan atau ground truth sehingga dapat dipastikan bahwa solusi yang diperoleh sudah benar. Selanjutnya barang yang dipilih ada 11 item. Sebanyak 11 barang dipilih karena memberikan kombinasi nilai terbesar tanpa melebihi kapasitas tas. Barangnya ada UAV Fixed Wing dengan berat 6 kg dan nilai 80. Selanjutnya sensor NDVI berat 3 kg dan nilainya 55. Selanjutnya Total Station beratnya 8 kg dan nilainya 65. Selanjutnya tablet rugged dengan berat 2 kg dan nilai 48. Lanjut ke baterai UAV dengan berat 4 kg dan nilai 50. Lanjut kamera multispektral dengan berat 5 kg dan nilai 70. Selanjutnya GPS RTK atau DRTK dual frekuensi dengan berat 3 kg dan nilainya 62. Lanjut laptop JIS dengan berat 5 kg dan nilai 68. Harddisk 4 TB dengan berat 1 kg dan nilainya 40. Lanjut kamera thermal dengan berat 5 kg dan nilai 72. Kemudian radio komunikasi dengan berat 3 kg dan nilainya 45. Total beratnya 45 kg dan total nilainya 655. Lanjut barang yang tidak dipilih ada 4 item. 4 barang berikut tidak dimasukkan ke dalam solusi optimal. Yang pertama ada tiang antena lipat, solar charger panel, toolkit mekanik, dan power supply lapangan. Alasannya karena rasio nilai terhadap berat atau value weight ratio dari barang-barang tersebut lebih rendah dibandingkan barang lain. Jika dimasukkan ke dalam tas, total nilai yang diperoleh justru akan lebih kecil sehingga solusi menjadi tidak optimal. Selanjutnya ke perbandingan efisiensi komputasi. Walaupun ketiga algoritma menghasilkan solusi optimal yang sama, proses pencarian yang dilakukan sangat berbeda. Dari executive search yaitu mengeksplorasi 32.768 node, waktu eksekusi sekitar 0,0638 detik. Mencoba hampir seluruh kemungkinan kombinasi sehingga menjadi algoritma yang paling lambat. Lanjut ke backtracking, mengeksplorasi 64.291 node, waktu eksekusi sekitar 0,0129 detik, menggunakan teknik pruning sehingga beberapa cabang yang tidak menjanjikan dapat dipotong lebih awal, membuat proses lebih cepat dibandingkan exhaustive search. Lanjut yang ketiga, branch and bound, hanya mengeksplorasi 427 node, waktu eksekusi sekitar 0,00069 detik, menggunakan batas atas upper bound untuk menghentikan pencarian pada cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi terbaik, sehingga jauh lebih efisien. Analisis kompleksitas. Secara teori, exhaustive search memiliki kompleksitas apa sih namanya ini? ON kali 2 karena harus mengevaluasi
semua kombinasi barang. Backtracking memiliki kapasitas terburuk 0,2N, namun lebih cepat pada praktiknya karena memotong cabang yang tidak diperlukan. Brace and bound juga memiliki kompleksitas terburuk 0,2N, tetapi teknik bounding membuat jumlah not yang dieksplorasi jauh lebih sedikit. Udah. Terima kasih. Itu aja. Sebelum kami menutup presentasi kami, di sini rekan saya akan menunjukkan codingan yang kami gunakan. Pada Abdul Aziz dipersilakan. Baiklah, ini merupakan codingan dari data kami. Yang pertama itu ada data kasus 15 barang, kapasitas, dan outputnya itu ada jumlah barang 15, kapasitas kendaraannya ada 45 kilo, total berat seluruh barangnya 66, dan nilai seluruhnya 819. Selanjutnya itu ada algoritma exhaustive search atau disebut dengan brute force. Dan ini nilai outputnya itu nilai optimalnya ada 655, jumlah node-nya terdapat ada 32.768 dan waktu eksekusinya ada 0,054 detik. Dan ini merupakan barang-barang yang terpilih dengan total beratnya 45 kg. Yang ketiga ada algoritma backtracking, yaitu untuk membangun pohon keputusan rekursif yang akan diambil atau tidak diambil untuk setiap barang. Dan outputnya ini nilai barang yang terpilihnya. Di sini ada terdapat barang-barang yang terpilih dengan total beratnya 45 kg. Selanjutnya itu ada branch and bond atau BNB. Barang ini akan diurutkan menurun berdasarkan rasio nilai atau berat. Dan ini merupakan contoh dari outputnya juga. Sini ada barang-barang yang terpilih, ada hard disk hingga ke total station. Dengan totalnya juga dengan totalnya beratnya juga itu 45 kg. Selanjutnya itu ada verifikasi dengan dynamic programming atau disebut dengan ground truth sebagai validasi tambahan atau solusi optimal juga dihitung mengurangi dynamic programming. Contoh hasil outputnya itu nilai optimal DP-nya itu 655 dan verifikasi berhasil seluruh algoritma menghasilkan nilai optimal yang sama. Selanjutnya ini merupakan tabel perbandingannya. Ini ada algoritma, nilai optimal, jumlah node, dan waktu detik. BNB lebih sedikit node dibandingkan dengan exhaustive search, dan BNB 150.6 kali lebih sedikit node dibanding dengan backtracking, dan ini 68,8 kali lebih cepat dibandingkan exhaustive search, dan BNB 18,1 kali lebih cepat dibandingkan backtracking. Baiklah, mungkin ini hasil dari codingan kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.